Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, dan semoga kita semua dijadikan hamba yang senantiasa bertakwa serta diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan yang modern ini, masih banyak kebiasaan dan mitos yang dipercaya oleh masyarakat, terutama yang masih erat lingkungannya dengan adat istiadat yang kuat. Mitos merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua sejak zaman dahulu yang memiliki arti dan tujuan tertentu dan umumnya berhubungan dengan sesuatu yang dianggap gaib. Mitos dan kebiasaan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk keselamatan. Terkadang, mitos yang sudah menjadi kebiasaan tidak bisa diartikan secara logis, secara keilmuan, atau menurut agama. Ada pula yang perlahan tidak mengikutinya karena sudah berpikiran modern. Salah satu yang sering dilakukan adalah mitos larangan memotong rambut untuk ibu hamil yang berhubungan dengan keselamatan ibu dan calon bayinya kelak sedang kehamilan. Dalam Islam tidak mengenal mitos demikian. Orang tua zaman dahulu memang mengatakan bahwa memotong rambut saat hamil adalah sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar sebab berbagai alasan. Hal itu diwajibkan untuk ibu hamil muda hingga yang menjelang melahirkan, padahal ibu hamil cenderung sering merasa gerah. Sehingga hal tersebut sering membuat ibu hamil merasa tidak nyaman. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Apakah mitos tersebut benar berhubungan dengan keselamatan atau alam gaib menurut Islam? Untuk memahaminya lebih lanjut, simak video berikut sampai selesai. Semua hal yang dilakukan dan dikonsumsi oleh ibu hamil memang akan mempengaruhi kesehatan janin yang ada di dalam rahimnya. Oleh karena itu, ibu hamil harus memenuhi asupan gizi dan nutrisi dari makanan sehat guna menunjang kesehatan kehamilan dan tumbuh kembang si bayi. Pernahkah Anda mendengar pernyataan, kalau potong rambut saat hamil bayi Anda nanti akan botak, atau potong rambut pas hamil bisa menyebabkan bayi lahir cacat? Kedua pernyataan ini sebenarnya adalah mitos. Tebal atau tipisnya rambut anak Anda ditentukan oleh berbagai hal, termasuk genetik dan ras, bukan karena memotong rambut saat hamil. Ada juga keyakinan bahwa bayi kemungkinan akan memiliki penglihatan yang buruk bila ibu hamil memotong rambutnya. Faktanya, kemampuan visual anak Anda tidak serta-merta sempurna sesaat ia lahir. Indera penglihatan membutuhkan waktu untuk berkembang dan berfungsi secara optimal. Memotong rambut saat hamil bukanlah sebabnya. Ada lagi konsep yang mendasari mitos tua tersebut, yaitu rambut merupakan organ yang mampu melindungi kepala Anda dari benda asing, termasuk dari cuaca dingin. Menurut suatu kepercayaan populer, rambut Anda adalah energi baik dan memotongnya berarti menghilangkan energi tersebut. Memotong rambut saat hamil juga dikatakan akan memberikan energi buruk pada si calon bayi. Saking kuatnya energi rambut ini, katanya memotong rambut dapat mendatangkan penyakit berbahaya dan memperpendek umur Anda. Bahkan, rambut harus disuci pada waktu-waktu tertentu. Lantas, bagaimana hukumnya memotong rambut saat hamil menurut Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Mari kita dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama kita. Memotong rambut dalam Islam hukumnya diperbolehkan atau sah-sah saja selama tidak mengganggu proses kehamilan dan persalinan. Sebab keutamaan wanita hamil dalam Islam ialah untuk mensyukuri anugerah dari Allah dengan merawatnya sebaik mungkin sesuai syariat Islam. Berikut firman Allah dan hadis yang menguatkannya. Yang pertama, untuk kenyamanan ibu hamil. Setiap wanita yang mengalami kehamilan selalu memiliki portur dan berat badan yang lebih. Umumnya akan cenderung lebih gemuk dan lebih berisi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, sebab di dalam tubuhnya terdapat bayi atau manusia lain yang dikandung. Ibu hamil juga sering merasa lebih sering gerah karena perubahan pada fisiknya tersebut. Mensyukuri perubahan fisik tersebut termasuk amalan ibu hamil menurut Islam.
Hukum memotong rambut dalam Islam sering dipertanyakan, sebab ibu hamil merasa tidak nyaman ketika harus melakukan hal tersebut, di mana tubuhnya merasa sering gerah, rambut yang panjang dan mudah lembab, apalagi bagi yang berada di wilayah panas atau ketika musim panas, tentu akan membuat ibu hamil merasa sangat tidak nyaman. Islam tidak pernah memberikan syariat yang membuat umatnya merasa terbebani dan kesulitan. Islam membolehkan ibu hamil memotong rambut atau melakukan perawatan rambut selama hal tersebut tidak mengganggu dan tidak berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Diperbolehkan melakukan hal tersebut selama dapat berpengaruh baik dan memberikan rasa nyaman pada ibu hamil. Lalu yang kedua, termasuk bentuk syirik. Syirik adalah perbuatan percaya kepada selain Allah. Hukum memotong rambut saat hamil dalam Islam ialah halal. Jika terdapat seseorang yang percaya kepada syariat yang bukan dari Allah dan Rasul-Nya, maka hal tersebut termasuk perbuatan syirik. Hal ini juga berhubungan dengan memotong rambut dalam Islam. Sungguh sama sekali tidak pernah ada perintah dari Islam untuk melakukan hal tersebut. Cara menghindari syirik dapat dilakukan dengan menghindar dari kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ikuti syariat Islam sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya berikut, yang artinya, "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 4-6. Selanjutnya yang ketiga, tidak ada dalil yang menguatkan. Sebagai ibu hamil, terutama yang masih tinggal bersama orang tua dan mertua yang masih melakukan tradisi-tradisi orang terdahulu yang tidak terdapat dalam syariat Islam, dapat dijelaskan secara baik-baik atau melalui orang yang disegani dan berilmu seperti ustadz atau guru agama untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada hadis atau firman Allah yang memerintahkan hal tersebut. Sebagai umat Islam, tentu wajib mengikuti syariatnya semata sebagai wujud ketakwaan, sehingga selama masa kehamilan dan sepanjang kehidupannya mendapat petunjuk dan jalan yang lurus dari Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat, karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku agar mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, mendahului kehendak Allah. Ibu hamil sering ditakut-takuti akan terkena musibah jika tidak melakukan suatu mitos atau kebiasaan seperti memotong rambut saat hamil tersebut. Orang yang kurang memahami tentang agama umumnya akan menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu yang pernah terjadi untuk menakut-nakuti agar ibu hamil bersedia patuh dan bersedia mengikuti kebiasaan tersebut. Tetapi kita tidak perlu takut akan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 6. Allah lah yang menciptakan bayi dan menjaganya selama kehamilan serta melahirkannya ke dunia. Jadi wajib hanya percaya kepadanya. Lalu yang kelima, bukan wujud keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci pada kekafiran, kefasyikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Mengikuti suatu aturan yang tidak ada dalam perintah Rasul tentu bukan wujud atau cermin dari sikap orang yang beriman, sebab melakukan sesuatu karena niat selain Allah. Keimanan seseorang termasuk ibu hamil diuji dengan hal tersebut. Wajib mampu mengalahkan berbagai kebiasaan baik itu tradisional ataupun modern yang tidak sesuai pada syariat agama Islam, dan hanya berpegang teguh pada agama Allah semata. Sebab itu, untuk memberikan keselamatan dan perlindungan selama kehamilan, hanya kepada Allah saja kita wajib memohon dan mengimani. Lalu yang keenam, perlindungan hanya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau
Anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itulah terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, dan aku mohon perlindungan untuknya dan keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat Al-Imran ayat 35-36. Perlindungan selama masa kehamilan hanya dari Allah semata. Jangan bergantung pada hal lain seperti kebiasaan yang tidak sesuai syariat Islam, yang tidak ada dalil jelasnya. Lalu yang ketujuh, tidak ada dalam teladan Rasul. Barang siapa berbuat sunnah yang baik lalu diikuti, maka akan dicatat baginya ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak mengurangi ganjaran yang ia peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan sunnah yang buruk lalu diikuti oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran yang buruk, seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa si pemberi misal. Hadis riwayat Muslim. Tidak diperkenankan membuat dan menjalankan aturan serta menyebarkan atau memerintah orang lain untuk melakukannya jika orang tersebut tidak memiliki dalil yang jelas. Salah satunya ialah hukum memotong rambut dalam Islam yang tidak pernah dicontohkan dan dijadikan teladan oleh Rasul. Jika merupakan hal yang benar, tentu hal tersebut sudah tersebar dalam berbagai dalil dan firman Allah. Lalu yang kedelapan, tidak ada bahaya dalam Islam maupun kesehatan. Islam membolehkan hambanya untuk memotong rambut saat hamil, sebab tidak ada bahaya atau kesulitan yang akan ditimbulkan olehnya. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, tidak ada teladan dalam Islam yang mencontohkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut kesehatan dari berbagai penelitian dan pendapat para ahli, hal tersebut juga sama diperbolehkannya. Menurut kesehatan, tidak ada bahaya memotong rambut kecuali jika disertai dengan bahan-bahan kimia atau sesuatu yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hukum memotong rambut saat hamil dalam Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.